Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 22 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Kita masih di pembahasan bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Berikutnya kita akan membahas hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Betul yang itu, Bu ya? Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanafatayhi famarra bijajin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi thumma qala atuhibbun annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit faqala fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar. Saat itu dan orang-orang berada di sisi kanan dan kirinya beliau. Kemudian beliau melintasi bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing jantan yang kecil telinganya, dan beliau mengangkat telinganya. Maka beliau lantas bertanya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham? Siapakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing kecil ini dengan harga 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'. Maka orang-orang yang ada di sekitar beliau kemudian menjawab, kami tidak ingin memilikinya sama sekali. Wa ma nasna'u bihi. Lagi pula apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai anak kambing itu? Maka beliau kemudian bertanya kembali, atuhibbuna annahu lakum?
apakah kalian ingin bangkai ini menjadi milik kalian? Nggak usah bayar 1 dirham, gratis. Siapa yang mau di antara kalian? Qalu, para sahabat kemudian berkata, wallahi lau kana hayyan kana aiban. Demi Allah, seandainya anak kambing itu hidup, maka dia itu sejatinya cacat. Ya. Anahu asak, telinganya itu sangat kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit, maka bagaimana lagi ya jika anak kambing cacat itu sudah mati alias bangkai. Kalaupun hidup kami nggak mau, nggak tertarik, apalagi kalau sudah bangkai. Faqala, disinilah kemudian Nabi memberikan inti pelajarannya. Kata Nabi, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mana yang menjelaskan kepada kita tentang pembahasan babnya tentang bab zuhud dari kenikmatan dunia, kemudian tentang kesederhanaan dan keutamaannya. Kalimat yang mana, Bu? Ya, kalimat terakhir, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina, lebih ringan, lebih kecil dalam pandangan Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Artinya bangkai anak kambing cacat itu kan tidak ada orang yang punya perhatian kepadanya. Artinya nggak ada nilainya. Begitu pandangan manusia kepada bangkai anak kambing yang cacat. Nah, kata Nabi, dunia itu dalam pandangan Allah itu lebih hina daripada kalian memandang bangkai anak kambing yang cacat ini. Artinya dunia itu ya biasa saja, ya. Tidak usah diistimewakan, karena yang istimewa bagi seorang mukmin itu adalah kehidupan akhirat. Itulah hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari riwayat yang mulia ini. Pertama, Nabi kita itu, ibu, kadang ada di pasar. Beliau berjalan di pasar. Ini pertama menunjukkan kesederhanaan, berbaurnya beliau di tengah-tengah umat manusia. Di pasar saja beliau memberikan pelajaran kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Padahal beliau itu imamul anbiya, imamul mursalin, imamnya para rasul. Ya, presiden itu lewat, ibu. Artinya kedudukan. Barakallahu fikum. Tapi demikian kebersahajaan beliau. Orang itu kan susah ya jalan-jalan di pasar begitu, Bu ya. Maksudnya pasar tradisional. Ya, kadang enggak usah jadi orang-orang tinggi jabatan. Jadi ibu RT saja, gitu kan. Kadang sudah tidak level ke pasar-pasar tradisional, gitu ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau jadi ibu lurah, levelnya naik lagi ibu camat, ya. Lewat saja, sekedar lewat depan pasar, ya, bergidik bulu kuduknya, tidak higienis katanya gitu. Barakallahu fikum. Ini kesederhanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra
bisuk. Ya, beliau kadang berjalan di pasar, menunjukkan kesederhanaannya. Artinya beliau berbaur dengan umat, dengan manusia. Baik. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran terkhusus bagi para ulama, para duat, bahwasanya mereka memiliki kewajiban untuk mengingatkan umat manusia terhadap hinanya dunia, memerintahkan kepada umat manusia supaya menyikapi dunia dengan sikap zuhud. Jangan sampai punya keterikatan, ketergantungan, keterkaitan dengan dunia. Begitu ya. Bukan tidak boleh memiliki dunia, namun jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Cukup disimpan di tangan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati biasanya susah keluar. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, ini umat harus diingatkan. Ya, terlebih barakallahu fiikum, seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan zaman, maka seiring pula dengan besarnya, dahsyatnya fitnah dunia itu bagi manusia. Maka harus selalu saling mengingatkan. Dan yang memperingatkannya adalah para alim ulama, para duat, ulama'ur rabbani, ulama'ul amilin. Mereka ingatkan umat manusia ya supaya jangan terfitnah oleh syahwat dunia. Karena ngeri sekali. Yang parah itu kalau kemudian ulamanya juga terfitnah. Terus siapa yang mengingatkan orang dari dunia? Ya kan Ibu? Kalau ulamanya sudah terfitnah, kerjaannya flexing, gitu ya, mamer-mamerin harta kekayaannya, semua dipamerkan, gitu ya. Nah ini kemudian bagaimana dia menyampaikan nasihat kepada umat manusia? Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Bukan tidak boleh ya memiliki segala sesuatu, ya. Dai, ya ustadz, bukan tidak boleh pakai mobil mewah, boleh, nggak ada yang ngelarang. Bukan tidak boleh punya rumah megah, nggak ada yang ngelarang. Cuman jangan kemudian disebar di media sosial, begitu ya, diekspos ke manusia. Jamaahnya semuanya miskin, ya. Mau kayak apa Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ustadz itu kalau kemudian bicara zuhud jadinya nggak mempan itu, ya. Yang ada diolok-olok saja, zuhud, dirimu nah zuhud, gitu ya Ibu. Makanya punya harta kekayaan bukan untuk disombong-sombongkan, ya. Punya kelebihan dunia bukan untuk dipamer-pamerkan. Ya, terlebih orang itu jadi public figure. Ya, ada sesuatu yang mesti dijaga terkait dengan keteladanan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, para alim ulama lah yang kemudian mereka harus konsisten mengingatkan manusia dari fitnah dunia. Karena kalau bukan mereka terus siapa lagi? Mengandalkan pejabat tinggi negara, mengandalkan orang-orang yang hedon, ya, nggak bisa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, dari sini juga ada satu pelajaran fikih tentang menyentuh sesuatu yang najis apabila tidak basah dari salah satu sisi najis.
Jadi boleh menyentuh sesuatu yang najis selama dia tidak basah. Barakallahu fikum. Artinya tidak ada yang nempel pada tangan. Bangkai itu najis enggak, Ibu? Najis. Bangkai itu najis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Sahih Muslim, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit hewan itu sudah disamak berarti dia telah suci. Berarti sebelum disamak tidak suci karena itu bagian dari bangkai. Barakallahu fikum. Sekedar tersentuh bagian keringnya, tidak ada sesuatu yang nempel pada tangan kita yang menyentuh, maka barakallahu fikum, ya, ini tidak mengapa. Berarti kalau nempel yang bagian basahnya, baru dicium tangan kita, bau, gitu ya, najis. Barakallahu. Yang ketiga, dunia dengan segala isinya itu lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai kambing, bangkai anak kambing dalam pandangan manusia. Lebih hina. Jadi kalau ada orang rebutan dunia, sejatinya dia sedang rebutan bangkai anak kambing yang cacat. Artinya ya harus diingatkan. Kenapa harus kejar-kejaran? Kenapa harus sikut-sikutan? Hanya demi mengejar dunia. Yang kalian kejar itu bangkai anak kambing cacat. Ainal akal? Di mana akal kalian? Kalau orang waras tidak akan begitu. Sikut-sikutan menghalalkan segala macam cara demi meraih dunia. Na'udzubillah. Kan banyak ibu modelnya begitu. Ya. Hancurkan, tenggelamkan, rusak nama baiknya. Begitu. Kenapa? Kalau dia muncul ancaman. Ancaman bagi kekuasaan kita. Kalau kekuasaan kita terancam, ya berarti lahan basah kita juga terancam. Ya. Kalau lahan basahnya terancam, anak istri kita terancam, harta kekayaan kita terancam. Segala sesuatu yang terkait pemenuhan kebutuhan gaya hidup terancam. Nanti nggak bisa skincarean lagi, gitu ya. Barakallahu fikum. Begitu. Na'udzubillah. Dan itu fitnah dunia. Ngeri bu fitnah dunia itu. Orang bisa menghalalkan segala macam cara. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah dunia. Berikutnya di antara pelajaran dari hadis ini, memberi perumpamaan bagi manusia dengan hal-hal yang mudah dipahami, litakribil faham. Itu akan mendekatkan kepada makna yang dimaksud. Serta menjelaskan tujuan, menegaskan pemahaman dan menjadikan jelas hakikat dari sesuatu. Ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya memberikan tamtsil, permisalan-permisalan supaya bisa lebih mudah dicerna oleh akal manusia. Litakribil faham tadi, untuk mendekatkan pemahaman. Lihat di sini kan Nabi SAW sejatinya beliau ingin menjelaskan betapa hinanya dunia, namun dengan tamtsil, dan langsung Nabi mempraktekkannya. Siapa yang ingin membeli bangkai anak kambing cacat ini 1 dirham? Ternyata nggak ada yang mau. Kalau gitu gratisan saja. Siapa yang mau? Oh ya, enggak mau juga. Bahkan mereka berkomentar, seandainya masih hidup, ya dia cacat, apalagi sudah mati. Nah, begitulah hakikat daripada dunia.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Hadis berikutnya, hadis muttafaq alaih. Hadis agak panjang. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Fastaqbalana Uhudun faqala ya Aba Dzarrin." Qultu labbaik ya Rasulullah. Faqala ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalathatu ayyamin wa indi minhu dinar illa syai'un ursiduhu lidain illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi thumma sara faqala innal aktharin humul aqallun yaumal qiyamati illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. An yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilum ma hum. Thumma qala li makanaka la tabrah hatta atiyaka. ثم انطلقا في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل آتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق muttafaq alaih. Ya, lafaz dari redaksi hadis ini miliknya Imam Al-Bukhari. Dari Abu Dzar beliau berkata, aku pernah berjalan bersama-sama Nabi di daerah yang berbatu hitam di Madinah. Lantas kami sampai di Bukit Uhud. Lalu beliau bersabda, ya Aba Dzar, aku memenuhi panggilanmu, kata Abu Dzar, ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud ini. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Itu panjangnya Gunung Uhud tuh 2 kilometeran. Ya, tingginya bisa 700 sekian. Lebarnya 7 kilo panjangnya, lebarnya sekitar 2 kilo. Gitu ya. Itu kalau dijadiin emas, ya insya Allah 20 turunan gitu, jadi orang kaya. Kata Nabi, seandainya aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud, maka aku tidak akan merasa senang bila emas itu berada di tempatku sampai 3 hari lamanya. Masya Allah, Ibu. Berarti Nabi itu tidak suka apa? Nyimpan harta. Beda dengan kita ya, Bu ya. Kita senangnya mana, Bu? Nyimpan harta. Ya kan? Kumpulin. Sudah punya rumah, pengen punya rumah yang kedua. Sudah punya tanah, pengen punya kapling yang kedua. Sudah punya roda 4, pengen jadi roda 8. Ya kan? Barakallahu fiikum. Ada orang mobilnya sampai 4, Ibu. Garasinya berbeda. Ya. Jadi dia datang ke garasi itu hanya untuk manasin saja. 3 hari sekali, kadang seminggu sekali. Saya kadang mikir, ini orang kok capeknya orang ya, punya harta itu malah capek gitu. Datang ke rumahnya yang satu,
garasinya yang satu, cuman manasin aja. Nanti pulang lagi. Dan itu pulang pergi bisa habis 1 jam. Ya. Kok punya harta malah capek. Ya. Barakallahu fiikum. Jadi Nabi kalau punya emas segede gunung Uhud ini, beliau tidak suka emas itu sampai berlalu 3 hari lamanya di rumah. Lalu masih tersisa di tempatku sebanyak 1 dinar, kecuali sesuatu yang ku persiapkan untuk membayar utang. Cukup bisa bayar utang? Ya. Yang penting cukup untuk bayar utang, cukup untuk kebutuhan, selesai sudah urusan. Tidak suka nyimpen, tidak suka, barakallahu fikum, menginapkan harta lebih dari 3 hari. Aku baru senang kalau mempunyai emas sebesar bukit Uhud, lalu ku bagi-bagikan kepada hamba-hamba Allah sekian dan sekian dan sekian. Masya Allah ibu, harus berapa lama kita bagikan kalau emasnya segede gunung Uhud? Ya. Nabi tidak suka 3 hari saja, tidak suka. Artinya pokoknya 3 hari harus dihabis, disalurkan. Maksudnya kepada orang-orang sebelah kanan dan kiri beliau serta yang berada di belakang beliau. Al-aqrab fal-aqrab. Jadi orang-orang terdekat dulu, gitu ya. Sedekah ke keluarga yang miskin, baru kemudian ke karib kerabat, baru kemudian ke tetangga dekat, ke tetangga jauh, dan seterusnya. Ya. Sebetulnya Indonesia itu punya ibu, mungkin bisa lebih gede dari gunung Uhud, gitu ya. Indonesia kita ini. Ya. Jadi sebetulnya Masya Allah gitu ya. Kita ini orang kaya ibu, sebetulnya orang Indonesia ini. Namun ya sabar saja gitu ya. Taib. Kemudian beliau berjalan seraya bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit jumlah pahalanya pada hari kiamat kelak. Lihat, orang kaya itu biasanya orang yang sedikit pahala. Kecuali orang yang berkata untuk yang ini sekian, yang ini sekian, dan yang ini sekian. Berarti kecuali orang kaya yang dermawan, itu yang gede pahalanya. Cuman memang faktanya penyakit orang kaya itu pelit. Betul kata Nabi. Ya. Seke. Ya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya ialah dia bagi tetangga sebelah kanan, sebelah kiri dan juga belakangnya. Itu orang kaya dermawan. Beliau kemudian meneruskan perkataannya, tetapi hanya sedikit sekali jumlah mereka. Jadi orang kaya yang dermawan itu kata Nabi sedikit jumlahnya. Orang kaya dermawan itu sedikit jumlahnya. Yang ketika dia punya harta untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si alan sekian, untuk tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan, sekian, sekian, sekian. Kata Nabi, kaya yang model begitu itu sedikit. Selanjutnya beliau pun berseru kepadaku. Kepada siapa? Abu Dzar. Tetaplah engkau di tempatmu, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Lantas beliau bertolak pergi dalam kegelapan malam hingga akhirnya menghilang. Lalu aku mendengar suara yang keras sehingga aku khawatir kalau ada orang yang menghadang Nabi SAW. Sedemikian rupa ya perhatian para sahabat kepada Nabi SAW. Maka terdetik dalam hatiku, kata Mu'ad, kata Abu Dzar,
untuk mendatangi beliau. Tetapi aku ingat ucapan beliau, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak sehingga beliau mendatangiku. Nah, ini kepatuhan seorang sahabat, ya, ketaatan seorang sahabat kepada perintah Nabi. Lalu kukatakan kepada beliau, aku tadi mendengar suara yang membuatku khawatir. Lantas aku menceritakan kekhawatiran itu kepada beliau, dan beliau bertanya, apakah kamu tadi mendengarnya? Kata Abu Dzar, ya, jawabku. Beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang kepadaku dan berkata, siapa dari umatku meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Lalu kutanyakan, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina dan mencuri? Beliau berkata, iya, meskipun dia berzina dan mencuri. Muttafaq alaih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis panjang ini tentu mengandung banyak sekali pelajaran bagi kita. Yang terkait dengan pembahasan bab adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandai-andaikan sekiranya beliau memiliki gunung emas segede gunung Uhud. Beliau tidak akan merasa senang, artinya tidak suka jika emas itu berada di tempatnya sampai 3 hari lamanya. Menunjukkan bahwa dunia itu segede apapun, hitungannya tetap kecil, hitungannya remeh-temeh, kecuali apa yang dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang disampaikan Nabi menunjukkan bagaimana kebersahajaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup hanya untuk kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, cukup untuk bisa bayar hutang, itu sejatinya sudah cukup. Sisanya kalau berlebih, bagikan di jalan Allah, disebarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana keteladanan sikap tawaduknya Nabi kepada para sahabatnya. Beliau tidak merasa lebih tinggi di atas salah seorang di antara mereka, walaupun pada hakikatnya kedudukan beliau jelas lebih tinggi. Tapi demikianlah ya, orang-orang tinggi, orang-orang istimewa itu ternyata orang-orang yang tidak merasa tinggi, tidak merasa istimewa. Beliau sering kumpul-kumpul sama sahabatnya, duduk bareng, berjalan bersama, ke pasar bareng, begitu ya. Bahkan kadang memboncengkan sahabat di atas hewan tunggangan, makan bersama, begitu ya. Ini ketawaduan yang dicontohkan. Kemudian pelajaran berikutnya terkait dengan Abu Dzar. Ini sosok keistimewaan Abu Dzar, di mana beliau itu muaddib, ya, sangat beradab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau patuhi apapun yang diperintahnya, apapun yang dipesankan oleh Nabi kepadanya. Tidak berani ya melanggar apapun yang diperintahkan Nabi kepada dirinya. Beliau juga sosok yang sangat antusias di dalam melindungi, menjaga keselamatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal makruhat, dari perkara-perkara yang mungkin tidak disenangi, khawatir membahayakan Nabi.
Ini bisa kita saksikan ya di dalam kisah hadis ini. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran bersedekah di jalan Allah. Serta tidak banyak menyimpan harta kekayaan. Anjuran bersedekah di jalan Allah serta tidak banyak menyimpan harta kekayaan. Jadi harta cukup yang kita butuhkan saja, gitu ya. Kalau kita mau berbuat baik sama anak-anak kita ya secukupnya untuk anak-anak. Ya sebagian orang tua, masya Allah gitu ya, berbuat baik kepada anak-anaknya. 5 anaknya, 5-5-nya sudah dikasih rumah, padahal anaknya masih kecil-kecil. Ya. Dia cukupkan untuk itu, ya. Dia tinggalkan sedikit harta sehingga menjadi warisan saat dia meninggal dunia, dan hartanya jadi keberkahan. Kenapa? Karena kebanyakan hartanya itu langsung dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya, Bu? Ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Surat apa itu? An-Nahl ayat 96. Nih kalau sedang ada penyakit seke, coba baca ayat ini. Kadang kan ada orang tuh ya datang sifat pelitnya. Baca ayat ini. Ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Ada seorang ulama, setelah aku baca ini, maka aku lebih senang menitipkan harta di sisi Allah daripada menyimpan harta di sisiku sendiri. Setelah baca ayat ini. Kenapa, Bu? Akhirnya aku jadi senang menitipkan harta itu kepada Allah daripada menitipkannya pada diriku sendiri. Kenapa? Kenapa, Bu? Iya, kalau dititipkan di sisi Allah, dia baqin. Apa, Bu, baqin? Kekal abadi, gak akan pernah hilang. Adapun yang dititipkan pada manusia, yang ada pada diri kita, itu akan lenyap. Artinya apa? Rajin-rajinlah sedekah, rajin-rajinlah berinfak. Itu sama saja kita menitipkan harta di sisi Allah. Terjaga enggak? Terjaga. Itu yang akan baqin, akan kekal, terjaga. Coba suami nitip harta di istri. Mah, mana yang Kang Kalung kemarin 10 gram? Apa jawabannya, Bu? Itu
di depan cermin? Mana? Nggak ada itu Kang Kalung. Ya, itu depan cermin. Ini skincare, ya itu. Ya. Ternyata jadi skincare ibu 10 gram. Dijual sama dia jadi skincare. Udah pada habis lagi. Gitu. Allahu Akbar. Itu yang dititipkan di sisi manusia. Selesai sudah. Makanya nitipkan harta itu jangan ke manusia, titipkan ke Allah. Kenapa? Wa ma indallahi baqin. Ya. Apa yang dititipkan di sisi Allah itu yang kekal. Jadi mau nitip di siapa, Bu? Mau nitip di siapa jadinya? Titip di Allah. Jangan titip di bank. Titip di Allah saja. Nanti kalau kebanjiran, banknya bangkrut, mau kemana kita? Ya. Titip di Allah saja. Ustaz berarti tidak boleh nabung. Boleh nabung, tapi secukupnya, sekedarnya. Kalau ibu tahun ini pengen umroh, ya secukupnya bisa umroh. Pengen haji, secukupnya bisa haji. Masih banyak Ustaz kelebihannya. Nah itu titipkan di sisi Allah. Titipkan di sisi Allah. Ya. Karena apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan musnah. Itu yang kekal. Ya. Ibu, duit itu kalau di tangan kita selalu banyak godaannya. Ya tidak, Bu? Ada sebagian orang memang tidak bisa pegang uang. Ya, dia bisanya ngabisin uang, ya kan? Kalau ngabisinnya karena sedekah bagus. Mungkin kalau ngabisinnya jalan-jalan, piknik, makan-makan, gitu ya. Bukan tidak boleh. Tapi ketika berlebih-lebihan, ini kan jadi tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ketika dapat uang saja sedikit, lupa dia sama janji-janji mulusnya, ya, janji-janji indahnya. Apa itu? Nanti kalau saya punya uang, saya terima uang, saya bayar hutang saya. Nah itu lupa sama janji itu. Akhirnya malah dipakai jalan-jalan, update status lagi, gitu ya. Dibaca sama yang menghutangi. Aduh si fulan, Allah musta'an, dia hutang ke saya 2 juta, sekarang lagi jalan-jalan di Malang, gitu ya. Atau tiketnya saja sudah berapa, hutang belum dibayar. Ya ibu, maka hati-hati. Titipkan harta itu di sisi Allah. Itu yang akan kekal. Jangan dititipkan di manusia. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, anjuran sedekah di jalan Allah. Ya, tidak usah banyak menyimpan. Kalau semua sudah terkendali, semua sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan inti hidup kita, sudah sisanya titipkan di sisi Allah. Itu insya Allah nanti yang akan membela kita, yang akan menyelamatkan kita, yang bisa kita harapkan, bisa kita andalkan. Ibu tahu salah satu penyesalan orang mati itu apa? Pengen sedekah, gitu. Makanya yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah mati ya sedekah anak keturunannya. Sedekah anak keturunannya, gitu ya. Karena itu tetap bermanfaat, doa-doa terbaiknya, sedekah jariahnya atas nama yang sudah meninggal dunia. Dan itu bakti kita kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Jadi bakti sama orang tua kita itu tidak terputus dengan kematiannya. Selama kita masih hidup, selama itu pula bakti ke orang tua itu masih bisa dikerjakan. Salah satunya tadi, lunasi hutang-hutang puasanya kalau punya hutang puasa,
tunaikan nazarnya kalau punya nazar, sedekah atas namanya, gitu ya. Jangan lupa itu. Ibu-ibu di sini masih pada ada orang tuanya? Kitanya saja sudah hampir tiada ini kan. Berarti orang tua kita jelas sudah tidak ada. Ibu yang dirahmati Allah, infak atas nama orang tua. Itu yang paling mereka butuhkan setelah matinya. Orang mati nggak bisa infak lagi, ibu. Mau kayak apa? Orang mati nggak bisa taubat lagi. Orang mati kalau punya amal yang kurang nggak bisa dia menyempurnakan amalnya. Dia sudah terkubur di bawah tanah. Dia sudah berlainan alam. Maka kebaikan keluarganya, anak keturunannya itu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang berikutnya, di sini kita melihat bagaimana kepatuhan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak pernah menentangnya. Lihat Abu Dzar di sini, beliau sangat patuh kepada pesan dan perintah dari Nabi. Karena itulah sejatinya yang menyelamatkan manusia. Keikhlasan dan juga kepatuhannya terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita singkat saja dari penghujung hadis, kita bisa mengambil pelajaran tentang keistimewaan ahli tauhid yang mati di atas tauhid, tidak membawa dosa kesyirikan. Apa keistimewaannya? Mereka akan mendapatkan surga. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, pasti surga itu didapatkan. Dan kita harus yakin dengan itu. Karena Nabi yang menyabdakannya melalui wahyu dari malaikat Jibril, bahwasannya orang yang mati dari umat Rasulullah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pakainya fi'il madhi untuk menegaskan kehakikian, kepastian, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini wajib kita yakini supaya menjadi akidah. Jangan sampai kita mati menghadap Allah membawa dosa syirik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam. Apa itu Islam? Beristislam, berpasrah diri kepada Allah dengan menjalankan tauhid, berlepas diri dari syirik. Itu Islam. Artinya kalau orang dinyatakan mati di atas Islam, berarti dia mati di atas tauhid, mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Ustaz, kalau pernah berbuat syirik gimana? Selama dia sudah bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak sedang berbuat syirik, karena kesyirikan yang lalu sudah dia taubati, maka itu pun mati di atas Islam. Maka jaminannya dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Maka tugas kita berarti, ibu, kalau ada di antara perjalanan hidup kita itu kemudian terkotori dengan kesyirikan, terkotori dengan kekufuran, segera taubati. Ya, macam-macam kan orang itu ya. Kadang ada yang pernah pasang susuk. Suami saya itu, Ustadz, kenapa mau ke saya? Ya dulu
dulu. Ya. Saya pelet dia, saya pasang susuk, gitu ya. Makanya kesengsem dia sama saya. Ya. Begitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Suami yang melakukan itu. Barakallahu fikum. Atau pernah ke dukun, atau pernah minta-minta di kuburan, pernah bikin sesaji, gitu ya, atau apapun itu dari kesyirikan, maka segera taubati sebelum kita mati. Ya Allah, dulu saya pernah berbuat seperti ini, setelah saya belajar saya tahu sekarang itu syirik, ampuni ya Allah dosa syirikku itu. Dan terus ditaubati, jaga taubat ini, jujur kepada Allah. Dengan cara apa? Kita pelajari tauhid, kita amalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Itu doa yang paling utama untuk diamalkan. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau doanya Nabi Ibrahim, Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Berarti dari kekufuran dan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika ya minal kufri wan nifaqi was sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kesyirikan, dari sum'ah, dari riya, dan doa-doa yang semisal dengan itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini doa-doa yang harus selalu kita lafalkan. Karena itu yang paling mendasar. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Di sini kemudian sahabat Abu Dzar bertanya ketika Nabi menyebutkan keutamaan ahli tauhid yang mati di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bahwa jaminannya surga. Abu Dzar lantas bertanya, wa in zana wa in saraq wa zana, wa in zana wa in saraq, walaupun dia itu berzina dan mencuri, kata Nabi, meskipun dia berzina dan mencuri. Di sini Abu Dzar dan juga Rasulullah yang kemudian memberikan jawabannya tidak sedang merendahkan, menyepelekan yang namanya dosa zina dan dosa mencuri. Jadi barakallahu fikum, ini bukan berarti nggak apa-apa berarti kalau berzina yang penting jangan syirik. Bukan begitu memahaminya. Karena sebagian orang yang belajar tauhid tidak tuntas tentunya belajarnya ya. Itu begitu, kan bukan syirik. Tidak apa-apa, kan bukan syirik. Kalau menggelapkan uang pesantren kan bukan syirik. Jadi, ya. Kalau zina kan bukan syirik. Mencabuli santri ya, kan bukan syirik. Jadi, yang penting kan bukan syirik. Ini salah paham, gagal paham. Ya. Jadi redaksi ini bukan sedang meremehkan dosa zina, bukan sedang meremehkan dosa mencuri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sedang menegaskan bahwa ahli tauhid itu ada yang ahli tauhid yang murni, ada usatul muwahhidin, ada muwahhidin yang khalis, ada usatul muwahhidin, ada pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Itu punya hukum yang berbeda.
Jadi di sini sedang menegaskan betapa besarnya fadilah dari tauhid. Betapa besarnya fadilah ketika orang itu mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik. Apa itu? Kalaupun dia membawa dosa-dosa besar yang lain, setidak-tidaknya dia tidak akan kekal di dalam siksa api neraka. Karena berarti iman dan Islamnya masih ada pada dirinya, walaupun dia termasuk pelaku dosa besar. Namanya uswatul muwahhidin, ahli tauhid yang mati membawa dosa-dosa besar atau membawa maksiat yang belum sempat ditaubati. Itu ibu, itu maksudnya. Karena dosa zina, dosa mencuri itu memang tidak menjadikan pelakunya kafir, kecuali kalau dia menghalalkan. Bagaimana zina? Oh halal. Bagaimana korupsi, mencuri? Oh halal. Nah, kalau dia sudah sampai meyakini kehalalannya, kafir, walaupun dia tidak mencuri. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ini sedang menegaskan betapa istimewanya keutamaan tauhid, gitu ya. Bukan sedang meremehkan dosa-dosa besar semisal zina dan mencuri. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi para muwahhidun berusahalah untuk menjauhi dosa-dosa besar supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna dari ketauhidannya. Begitu. Allahu a'lam bis-shawab. Baik ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.